Selamat malam, sahabat. Jika hari ini terasa panjang, biarkan malam ini menjadi tempatmu beristirahat. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan lembut. Bayangkan setiap hembusan membawa pergi rasa lelah yang menempel di bahumu sejak pagi. Tak ada yang perlu dikejar untuk beberapa saat. Dunia boleh terus bergerak. Tetapi malam ini, kau boleh berhenti sejenak. Pejamkan matamu. Biarkan tubuhmu semakin rileks. Biarkan setiap otot mengendur sedikit demi sedikit. Sementara suara malam memelukmu dengan keheningan yang menenangkan. Malam ini, aku ingin mengajakmu berjalan menuju sebuah tempat yang mungkin belum pernah kau temui, namun terasa begitu akrab di dalam hati. Sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik deretan perbukitan hijau. Namanya Desa Lembah Kabut. Setiap pagi, kabut turun perlahan menyelimuti pepohonan, seperti selimut putih yang lembut. Embun menggantung di ujung dedaunan, memantulkan cahaya matahari pertama yang hangat. Burung-burung bernyanyi tanpa tergesa, sementara angin membawa harum tanah basah yang baru saja disentuh hujan semalam. Di desa itu, waktu seolah tidak pernah terburu-buru. Pagi datang dengan tenang, siang berjalan perlahan, dan sore selalu pulang bersama cahaya keemasan yang menyelimuti lembah. Jika kau menarik napas lebih dalam, mungkin kau bisa membayangkan harum kayu manis yang sedang dijemur di halaman rumah-rumah penduduk. Di kejauhan, aroma cengkeh yang mulai mengering bercampur dengan wangi daun-daun muda yang bergoyang di terpa angin. Semuanya terasa damai, seolah alam sedang berbisik agar siapapun yang datang ke sana melupakan sejenak segala beban hidupnya. Di desa sederhana itulah tinggal seorang pemuda bernama Aris. Tubuhnya tidak tinggi, kulitnya kecoklatan karena matahari. Tangannya kasar karena setiap hari bersentuhan dengan tanah. Namun, siapapun yang pernah menatap kedua matanya akan melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapannya tenang, hangat, dan penuh harapan. Aris bukan berasal dari keluarga berada. Rumahnya berdinding anyaman bambu yang sudah mulai memudar warnanya. Atapnya sederhana, dan setiap pagi ia mencuci wajah menggunakan air jernih yang mengalir dari pancuran bambu di belakang rumah. Air itu begitu dingin hingga mampu membangunkan seluruh tubuhnya. Setelah itu, ia selalu berdiri beberapa saat memandangi lembah yang masih diselimuti kabut tipis. Ia percaya setiap hari selalu membawa kesempatan baru. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani. Ibunya menanam sayuran di pekarangan kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hidup mereka tidak pernah berlimpah, namun rumah itu selalu dipenuhi rasa syukur. Sejak kecil, Aris memiliki kebiasaan yang berbeda dari anak-anak lainnya. Saat teman-temannya berlari di pematang sawah, ia justru duduk diam di bawah pohon besar, memperhatikan daun-daun yang bergoyang. Ia mendengarkan suara hujan yang jatuh ke tanah, mendengarkan desir angin yang menyusup di sela batang bambu, mendengarkan burung-burung yang saling memanggil dari kejauhan. Semakin ia dewasa, semakin ia merasa bahwa tanah juga memiliki bahasa. Bahasa yang tidak terdengar oleh telinga, melainkan oleh hati yang mau mendengarkan. Baginya, setiap genggam tanah menyimpan kehidupan. Setiap akar memiliki cerita.
dan setiap benih membawa harapan yang sedang menunggu waktu untuk tumbuh. Ketika banyak pemuda desa memilih merantau ke kota demi mengejar kehidupan yang dianggap lebih menjanjikan, Aris justru mengambil jalan yang berbeda. Ia memilih tetap tinggal, bukan karena takut mencoba, melainkan karena ia mencintai tanah tempat ia dibesarkan. Di pinggir desa terdapat sebidang kebun tua peninggalan almarhum kakeknya. Sudah bertahun-tahun kebun itu terbengkalai. Semak belukar tumbuh tinggi. Akar liar menjalar kemana-mana. Pepohonan tua berdiri diam, seolah sedang menunggu seseorang datang membangunkan kembali kehidupan yang pernah ada. Suatu pagi, saat matahari baru muncul dari balik bukit, Aris memanggul cangkul di pundaknya. Langkahnya perlahan menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun. Burung-burung beterbangan ketika ia membuka pintu kayu kebun yang sudah mulai lapuk. Ia tersenyum kecil. Di hadapannya memang hanya terlihat semak liar, namun di dalam benaknya, ia sudah melihat sebuah kebun yang dipenuhi pohon-pohon cengkeh yang sehat, harum, dan tumbuh menjulang menuju langit. Mimpi itu belum terlihat oleh siapapun, tetapi Aris sudah merasakannya begitu nyata. Dan kadang, semua hal besar memang selalu dimulai dari sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh hati yang penuh keyakinan. Orang-orang di desa sering berbisik-bisik saat Aris lewat dengan cangkul di bahunya. Mereka tertawa kecil, menganggap Aris sebagai pemuda yang tidak memiliki masa depan. "Kasihan si Aris," kata seorang bapak di warung kopi dengan nada meremehkan. Anak muda lain sudah mengirim uang dari kota, sudah pakai motor baru, sedangkan dia masih saja berkutat dengan lumpur dan akar mati. Aris mendengar itu semua. Ia mendengar setiap cibiran, setiap nada kasihan yang sebenarnya adalah hinaan yang halus. Namun Aris hanya tersenyum. Ia tidak membalas dengan kata-kata, karena ia tahu bahwa kata-kata hanyalah angin, sedangkan hasil adalah gunung yang akan tetap berdiri kokoh. Di keheningan malam, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, Aris sering duduk sendirian. Ia membaca buku-buku tua tentang rempah-rempah. Ia mempelajari cara kerja tanah, bagaimana unsur hara bekerja, dan bagaimana pohon cengkeh serta pala membutuhkan kasih sayang seperti halnya manusia. Tangan Aris yang kasar mulai bekerja. Ia membersihkan lahan itu inci demi inci. Setiap kali ia mencangkul, ia merasakan denyut nadi bumi. Ia menanam bibit cengkeh pilihan yang ia peroleh dengan mengumpulkan receh demi receh, hasil menjual kayu bakar. Masa-masa awal adalah masa yang sangat berat. Ada kalanya hujan tak kunjung turun selama berbulan-bulan. Aris harus memikul air dari sungai yang jaraknya 2 kilometer. Mendaki bukit dalam kegelapan subuh agar tanaman mudanya tidak mati kehausan. Tubuhnya menjadi sangat kurus. Kulitnya legam terbakar matahari. Penduduk desa semakin yakin bahwa Aris sedang mengejar mimpi yang sia-sia. "Kau hanya membuang waktu, Riz," kata seorang tetua desa suatu sore, saat melihat Aris sedang mengelus daun-daun cengkeh yang masih kecil. Cengkeh butuh bertahun-tahun untuk berbuah. Kau akan tua sebelum bisa mencicipi hasilnya. Aris menatap tetua itu dengan mata yang jernih. "Kek, saya tidak sedang menanam pohon. Saya sedang menanam masa depan untuk desa ini," jawabnya lembut. Suaranya setenang aliran sungai di lembah.
Tahun-tahun pun berlalu. Kesabaran Aris adalah sebuah doa yang tak putus. Setiap pohon ia beri nama, setiap dahan ia rawat dengan penuh ketulusan. Hingga akhirnya, keajaiban itu mulai terlihat. Pohon-pohon cengkeh di lahan Aris tumbuh lebih perkasa dari milik siapapun di desa itu. Daunnya hijau pekat, mengkilap di bawah sinar mentari pagi. Ketika musim berbunga tiba, seluruh desa seolah terbius oleh aroma yang luar biasa. Aroma cengkeh yang begitu murni, begitu kuat, hingga mampu menenangkan pikiran siapapun yang menghirupnya. Aris tidak berhenti di situ. Ia mulai bereksperimen dengan proses pengeringan. Ia tidak ingin menjual rempahnya dengan murah ke tengkulak yang sering menipu warga desa. Ia mencari tahu lewat internet di balai desa bagaimana caranya menjangkau pasar dunia. Dengan bahasa Inggris yang ia pelajari secara otodidak, ia mulai mengirim surat elektronik ke berbagai perusahaan rempah di Eropa dan Timur Tengah. Suatu pagi yang berkabut, sebuah mobil hitam mewah memasuki jalanan desa yang sempit dan berbatu. Orang-orang desa keluar dari rumah dengan penuh rasa ingin tahu. Dari mobil itu, turunlah seorang pria asing berambut pirang. Ia mencari rumah Aris. Rupanya, sampel rempah yang dikirim Aris telah sampai ke laboratorium di luar negeri. Dan mereka terkejut dengan kualitasnya. Ini adalah kualitas terbaik yang pernah kami temukan dalam 30 tahun terakhir, kata pria itu melalui penerjemah. Sejak hari itu, kehidupan Aris dan desa Lembah Kabut berubah selamanya. Aris bukan hanya menjadi petani sukses, ia menjadi pintu bagi seluruh warga desa. Ia mengajak mereka yang dulu meremehkannya untuk bekerja bersama. Ia mengajari mereka cara bertani yang baik, cara merawat tanah tanpa merusaknya. Kini, desa itu bukan lagi desa yang terlupakan. Truk-truk besar datang untuk mengangkut hasil panen yang akan dikirim ke penjuru dunia. Rumah-rumah bambu berganti menjadi rumah yang layak. Anak-anak desa bisa sekolah tinggi, dan yang paling penting, mereka kembali memiliki harga diri sebagai petani. Aris, sang pemuda yang dulu dianggap gila, kini sering duduk di beranda rumahnya yang asri di sore hari. Ia menatap ke arah lembah yang kini dipenuhi ribuan pohon rempah yang ia tanam. Angin berhembus pelan, mengusap wajahnya yang kini tampak lebih damai. Ia telah membuktikan bahwa keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa kuat akar kita tertanam di tanah kesabaran. Keberhasilan adalah tentang mendengarkan suara hati di tengah kebisingan suara orang lain. Sahabat, jika saat ini kau sedang merasa diremehkan, jika saat ini kau merasa langkahmu berat dan tak ada yang percaya padamu, ingatlah pada Aris. Ingatlah bahwa benih yang paling indah pun membutuhkan waktu untuk menembus kegelapan tanah sebelum bisa melihat cahaya matahari. Jangan terburu-buru, nikmati setiap prosesmu. Biarkan hinaan orang menjadi pupuk bagi semangatmu. Karena suatu saat nanti, aromamu akan tercium hingga ke tempat yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Tidurlah dengan tenang malam ini. Biarkan hatimu damai.
Biarkan mimpimu tumbuh setinggi pohon-pohon di lembah kabut. Semuanya akan baik-baik saja. Esok adalah hari yang baru untuk terus menanam kebaikan. Selamat malam. Damailah bersamamu.